Thor Love and Thunder. Aku ngerasa Thor Love and Thunder ini terlalu komedi, too much komedi. Walaupun aku tahu Taika Waititi mempunyai salah satu scenes komedi yang lumayan bagus gitu ya untuk sebuah film komedi, tapi aku ngerasa bahwa unsur dewa dari Thor itu hilang ketika kita ngomongin soal film ini. Terus kalau dari sisinya Gore juga, aku ngerasa bahwa Gore itu bukan villain yang cukup kuat untuk dihadapi oleh Thor. Maksudnya gini, dia mungkin tahu bahwa mempunyai kekuatan dari pedangnya itu, pedang yang kalian lihat di trailer itu. Tapi maksudku adalah dia sebenarnya udah tahu maksudnya akan dihancurkan dengan mudah sama Thor dan Mighty Thor atau Jane Foster gitu ya. Christian Bale harusnya dipakai untuk salah satu karakter yang ikonik bagi Marvel, karena aku yakin kalau misalnya dipakai dengan satu karakter yang tepat, bukan dari Thor Gore nggak tepat, tapi maksudnya dia masih punya masa depan yang baik untuk di Marvel Cinematic Universe. Marvel Cinematic Universe harus memilihkan karakter dia yang menjadi karakter ikonik kalau pahlawan, menjadi karakter yang mengancam kalau misalnya jadi villain gitu. Kalau seandainya cuman untuk gore doang dan endingnya begitu, mungkin kalian harus nonton dulu kali ya. Endingnya begitu mungkin aku nggak ngerasa bahwa karakter ini mengancam gitu ya. Kalau misalnya si Christian Bale dimanfaatkan dengan baik gitu ya, menjadi masa depannya bagi Marvel, mungkin akan jauh lebih menakjubkan gitu menurut aku. Aku melihat dari si Thor-nya ini sendiri, dia masih mempunyai cinta untuk kampung halamannya, untuk tempat di mana dia dibesarkan gitu ya. Kelihatan bahwa dia rela meninggalkan satu misinya di luar angkasa untuk membantu New Asgard yang terancam dipunahkan oleh Gore. Premis dari cerita ini sebenarnya bagus, dimana seseorang yang percaya terhadap orang yang maksudnya percaya terhadap dewanya merasa dikecewakan. Sebenarnya kalau kita lihat ini dari sudut pandang Kristen, maksudnya sudut pandang agama gitu ya, kadang kita ngerasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, tapi maksudnya setiap ya apa yang kita lakukan itu juga berdasarkan dari Tuhan. Maksudnya nggak seluruh masalah kita yang harus kita lewati itu berarti Tuhan meninggalkan kita. Enggak, Tuhan selalu ada sebenarnya. Cuman kalau kamu sabar, kamu tahu gimana cara menghadapi masalah itu, dan kamu tidak mengharapkan balasan dari Tuhan, maksudnya berkat yang berlebihan, karena Tuhan nyiapin berkat yang sesuai sama kita. Tuhan menyiapkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau gitu ya. Sebenarnya itu premis yang sangat bagus, tapi kadang aku ngerasa bahwa Gore ini menjadi villain yang cukup mudah dikalahkan untuk menjadi villainnya Thor gitu ya. Sisi romantis, kalau aku bilang Miss Marvel adalah series romantisnya dari Marvel,
Iya benar, tapi ini lebih romantis lagi. Jadi ada sisi romantisnya dari Jane Foster dan juga Thor itu sendiri gitu ya. Ketika uh, kita ngerasa bahwa Jane harus rela mengorbankan kesehatannya demi gelar sebagai Mighty Thor, yang sebenarnya diemban hanya karena tidak sengaja, hanya karena Mjolnir memilih dia gitu ya. Itu adalah unconditional love, jadi artinya dia rela mengorbankan kesehatannya demi sesuatu yang memang menjadi alasan kenapa dia nanti akan disebut pahlawan gitu. Itu worth it banget sih. Terus sisi Jane Foster yang digambarkan menjadi penyandang cancer atau kanker di sini, aku ngerasa bahwa itu cukup bagus digambarkannya gitu ya. Walaupun kadang dengan too much komedi yang banyak bahas gitu ya, kita nggak ngerasa bahwa she's not okay. Kita masih ngerasa bahwa she will be survive gitu. Tapi kan di sini yang mau digambarkan adalah gimana Jane Foster struggle sama cancernya, sama kankernya yang dia idap itu sebenarnya. Terus di film ini juga banyak banget Easter egg sebenarnya yang terbongkar yang aku lihat gitu ya, seperti anaknya Chris Hemsworth beberapa menjadi pemain juga di sini. Terus yang aku sayangkan cuman satu lagi, artinya Hela yang digambarkan kuat banget di Thor Ragnarok tidak ada andilnya sama sekali di sini. Artinya dia hanya pemanis saja, dia hanya orang yang kebetulan harus terlibat di masalah ini karena dia adalah ketua Asgard yang sekarang gitu, atau presidennya Asgard lah istilahnya. Harusnya bisa dibuat lebih kuat lagi, harusnya bisa dibuat lebih berguna lagi tuh Hela, karena di Thor Ragnarok juga dia punya beberapa hal yang membuat kita takut, membuat kita segan sama dia. Wah ini kuat nih musuhnya gitu ya. Begitu dia udah jadi pemimpin, dia jadi biasa aja gitu maksudku. Overall untuk film ini aku ngerasa bahwa masih harus dikembangkan lagi sebenarnya gitu ya. Mengingat bahwa masih banyak film-film Marvel yang akan melibatkan Thor berarti, atau Mighty Thor berarti gitu ya. Untuk pembuka sebuah film yang harusnya kita iba sama sisi kedewaan dari si Thor, ini dibuat jauh lebih romantis lagi gitu ya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.